Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penerapan Bluetooth Low Energy untuk efisiensi sistem pelacakan aset berbasis IoT di lingkungan rumah sakit. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sendi Prajatama selaku moderator. Nama saya Zarimatullah, NPM 062430701414. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Febrian dengan NPM 062430701397. Perkenalkan, nama saya Anindita Rahmalia. Nama saya R. Asabita Aulia Putri dengan NPM 0624307007. Nama saya Marica Kansa Putri dari kelas 2 CB dengan NIM 0624 3070 1402. Akan memaparkan presentasi mengenai pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi nirkabel. Salah satu inovasi penting adalah konsep Internet of Things, jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan dapat bertukar data tanpa campur tangan manusia secara langsung. Agar ekosistem IoT berjalan optimal, dibutuhkan protokol komunikasi yang efisien, murah, dan hemat daya. Bluetooth, khususnya versi Bluetooth Low Energy atau yang disebut BLE, merupakan salah satu solusi komunikasi nirkabel yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat IoT. Teknologi ini tidak hanya hemat energi, tetapi juga memiliki kompatibilitas tinggi dengan perangkat konsumen seperti smartphone dan tablet. Dalam esai ini akan dibahas karakteristik teknis BLE, kelebihan dan kekurangannya, serta studi kasus implementasinya di dunia nyata. Apa itu Bluetooth? Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz band ISM. Teknologi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an dan telah berevolusi dalam beberapa versi. Pada tahun 2010, Bluetooth meluncurkan versi Bluetooth 4.0 yang mencakup dukungan untuk Bluetooth Low Energy atau BLE. Fitur khusus ini biasanya digunakan untuk komunikasi daya yang mencakup rendah. Saya membacakan materi bagian kekurangan Bluetooth Low Energy atau BLE. BLE ini memiliki kekurangan 1. Jangkauan terbatas. BLE memiliki jangkauan efektif sekitar 10-100 meter, tergantung lingkungan dan versi yang digunakan. 2. Kecepatan transfer data rendah. BLE hanya mendukung 2 megabit per second, tidak cocok untuk aplikasi yang menggunakan pengiriman data besar. 3. Rentan terhadap interferensi. Beroperasi di frekuensi 2, GHz yang digunakan oleh Wi-Fi dan perangkat lainnya. 4. Tidak mendukung topologi mesh secara native. Secara default, BLE tidak memiliki topologi mesh walaupun ada BLE mesh. 5. Memerlukan gateway untuk akses cloud. BLE tidak bisa terhubung langsung ke internet untuk mengakses cloud. Diperlukan perangkat seperti handphone. Saya akan membacakan materi tentang keunggulan Bluetooth dalam IoT. Keunggulan Bluetooth dalam IoT yang pertama adalah efisiensi rendah. BLE dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan daya agar dapat bertahan selama bertahun-tahun hanya dengan baterai koin kecil. Yang kedua, biaya implementasi rendah. Yang ketiga, kompatibilitas tinggi. Yang keempat, waktu respon cepat atau low latency. BLE mampu menjalin koneksi dalam waktu kurang dari 10 milidetik. Yang kelima, dukungan lokasi dan proximity, yaitu pelacakan lokasi dalam ruangan menggunakan metode RSSI atau fitur lanjutan seperti
Angel of Arrival, dan Angel of Departure. Yang keenam, memberikan keamanan yang cukup baik, seperti perlindungan dasar terhadap penyadapan dan manipulasi data. Yang ketujuh, menggunakan topologi jaringan sederhana dan efisien, yaitu topologi bintang atau siaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dalam Bluetooth di bidang IoT. Sebuah rumah sakit besar di Palembang menghadapi permasalahan dalam manajemen dan pelacakan alat medis portable seperti kursi roda, infus pump EKG, dan defibrilator. Peralatan sering sulit ditemukan saat dibutuhkan karena tersebar di berbagai ruangan dan lantai. Hal ini menyebabkan keterlambatan penanganan pasien, inefisiensi operasional, dan meningkatnya biaya operasional akibat pembelian alat baru yang seharusnya masih tersedia. Solusinya adalah pihak rumah sakit memutuskan untuk menerapkan sistem pelacakan aset menggunakan Bluetooth Low Energy atau BLI. Setiap alat medis dilengkapi dengan BLI Tech Beacon kecil berdaya baterai rendah. Di seluruh rumah sakit dipasang BLI Gateway atau receiver di titik-titik strategis seperti ruang perawatan, gudang alat, dan lorong utama. BLI Tech akan mengirimkan sinyal secara berkala yang ditangkap oleh receiver. Data lokasi tersebut kemudian dikirim ke sistem server pusat dan ditampilkan melalui dashboard monitoring yang dapat diakses oleh petugas melalui komputer atau aplikasi mobile. Hasil implementasi: setelah sistem BLI dijalankan selama 3 bulan, rumah sakit mencatat sejumlah peningkatan signifikan. Yang pertama, waktu pencarian alat berkurang hingga 80%. Yang kedua, efisiensi logistik meningkat. Yang ketiga, penghematan biaya pengadaan. Dan yang terakhir, pengelolaan pemeliharaan lebih baik. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami, Bluetooth Low Energy adalah teknologi nirkabel hemat energi yang sangat cocok untuk aplikasi IoT berskala kecil hingga menengah. Keunggulannya seperti konsumsi daya rendah, biaya murah, kompatibilitas tinggi, dan kemudahan integrasi membuat BLE ideal untuk sistem seperti pelacakan aset. Melalui studi kasus di rumah sakit, BLE terbukti mampu meningkatkan efisien operasional, mempercepat pencairan alat medis, dan menekan biaya pengadam. Meskipun memiliki keterbatasan seperti jangkauan terbatas dan interferensi sinyal, manfaatnya tetap dominan untuk pengguna dalam ruangan. Secara keseluruhan, BLE merupakan solusi efektif dan praktis untuk membangun sistem IoT yang efisien dan terjangkau, terutama pada aplikasi pelacakan dan pemantauan real time.